Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Oh iya, untuk hari ini apakah ada yang izin? Izin sakit atau izin bepergian atau bagaimana? Alhamdulillah jika kabar kalian baik semua. Dan alhamdulillah juga karena pada kesempatan kali ini kalian bisa hadir semuanya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, sebelumnya kita terlebih dahulu membaca doa. Baca doa bersama-sama dimulai. Selesai? Baik. Seperti yang Ibu bicarakan kemarin, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang sebelumnya sempat tertunda. Nah, untuk catatan pada hari ini, kalian bisa membuka buku catatan kalian dan kalian bisa mencatat apa yang sudah Ibu jelaskan. Bagi yang penting ditulis dan bagi yang tidak penting silakan diingat saja. Dan nantinya Ibu akan men-share video PPT kali ini ke kalian itu sebagai buku panduan kalian di rumah untuk belajar di rumah. Karena pada saat pandemi seperti ini kalian tidak bisa belajar tatap muka secara langsung ya. Dan buat kalian jangan lupa patuhi protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan yang bersih, lalu membawa hand sanitizer, jaga jarak, jangan lupa ya. Intinya kalian harus jaga diri kalian baik-baik. Dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materinya. Sebelumnya, Ibu izin share screen dulu ya, anak-anak. Jika nantinya ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jangan lupa dicatat ya, yang terpenting saja. Karena nanti ini videonya akan Ibu share ke kalian. Ibu izin share screen dulu ya. Nah, untuk materi kali ini, Ibu menggunakan PPT. Dan nanti jika ada yang pentingnya, kalian bisa catat. Tapi jangan dicatat semua, karena nantinya ini PPT akan Ibu share ke kalian sebagai buku untuk kalian pelajari. Seperti itu ya. Baik, di sini Ibu akan mulai terlebih dahulu. Judul materi untuk hari ini yaitu tentang menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Baik, Ibu akan lanjut ke halaman berikutnya. Di sini Ibu akan memulai tentang perkembangbiakan terlebih dahulu. Perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif dan yang kedua perkembangan vegetatif. Bisa diingat? Selanjutnya untuk perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Hasil pembuahan tersebut akan menghasilkan keturunan baru yang sama dengan induknya. Jadi untuk perkembangbiakan generatif, itu nantinya akan menghasilkan keturunan
baru yang sama dengan induknya. Jadi, jika induk dan hasil induknya nanti atau hasil fertilisasinya nanti itu sama dengan induknya, itu yang dinamakan perkembangbiakan generatif. Seperti itu ya. Selanjutnya itu perkembangbiakan vegetatif, di mana merupakan perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses pembuahan dan menghasilkan individu baru. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif ini menghasilkan individu baru. Jadi tidak akan sama dengan induknya karena induknya ini akan menghasilkan individu baru yang tidak sama. Dengan beda lagi dengan generatif ya, seperti itu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Yang pertama itu ada konjugasi, yaitu reproduksi generatif pada tumbuhan yang belum jelas alat kelaminnya. Contohnya itu seperti Spirogyra, yaitu ganggang hijau yang koloninya berbentuk benang. Benang itu tipis ya, berarti berbentuk tipis seperti benang. Yang kedua itu ada isogami, yaitu peleburan dua sel gamet atau kelamin yang sama besar. Contohnya Chlamydomonas atau ganggang biru. Yang ketiga, anisogami, yaitu peleburan dua sel gamet yang besarnya tidak sama. Gamet satu lebih kecil atau disebut sebagai mikrogamet, dan yang kedua, gamet lebih besar, yaitu disebut makrogamet. Contohnya yaitu ulva atau ganggang yang berbentuk lembaran. Jadi, jika ganggang yang berbentuk lembaran itu disebut apa? Disebut anisogami. Yang terakhir, yang keempat, penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan berbunga atau disebut seperti antopita. Tumbuhan berbiji atau disebut juga seperti spermatopita. Alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betinanya berupa putik. Putik bunga ya. Baik, apakah ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tumbuhan secara umum itu ada dua. Yang pertama itu aseksual atau vegetatif dan yang kedua aseksual atau generatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi. Sedangkan reproduksi generatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi atau pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Selanjutnya, tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif dikarenakan memiliki sel meristem, yaitu sel yang mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan atau organ. Keturunan yang dihasilkan reproduksi vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan induknya. Jadi, sifat dan karakter yang sama dengan induknya itu disebut reproduksi vegetatif. Seperti itu ya, paham? Ini tuh reproduksi pada tumbuhan. Baik, Ibu lanjutkan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual atau kawin yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali dari penyerbukan, kemudian pembuahan atau fertilisasi. Perkembangbiakan tumbuhan biji melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam bentuk penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbukan sari pada kepala putik dan pembuahan merupakan proses peleburan gamet betina dan gamet jantan.
Proses reproduksi tumbuhan berbiji ditandai dengan munculnya bunga. Jadi jika sudah munculnya bunga, itu disebut dengan proses tumbuhan berbiji. Seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan melalui campur tangan manusia. Jadi, pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini ada campur tangan manusia, yaitu di mana ini tidak semuanya secara alami, yaitu akan tetapi itu ada campur tangan manusianya, bukan murni secara alami. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain dari buahnya yang banyak dan akarnya yang kuat. Ini tuh tujuannya adanya perkembangbiakan vegetatif buatannya. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ke Ibu, jangan sungkan-sungkan ya. Karena Ibu lebih suka orang yang aktif bertanya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Kita beralih kepada reproduksi pada hewan. Yang tadi itu reproduksi pada tumbuhan, sekarang Ibu akan menjelaskan reproduksi pada hewan. Hewan tingkat tinggi melakukan perkembangbiakan secara generatif, sedangkan hewan tingkat rendah melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Seperti ini ya. Masing-masing perkembangbiakan tersebut memiliki ciri yang berbeda satu dengan lainnya. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang disertai dengan proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada ketiga macam ini tidak sama. Cara pembuahannya tidak sama, itu berbeda. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif banyak dilakukan oleh hewan tingkat rendah, yaitu perkembangbiakan vegetatif dibedakan juga menjadi 3 jenis, yaitu pertunasan, fragmentasi, dan membelah diri. Jadi perkembangbiakan vegetatif dan juga perkembangan generatif itu memiliki ciri masing-masing 3, ya. Masing-masing 3. Jangan salah, Pak. Jangan salah. Ini memiliki macam-macam sama, yaitu 3 macam. Jadi kalian jangan salah nantinya. Jika ditanyakan perkembangbiakan generatif, jangan dijawab perkembangbiakan generatif seperti ovipar. Jangan ya. Jangan kebalik. Karena di sini sama-sama memiliki 3 macam. Baik, Ibu akan lanjutkan. Ibu akan melanjutkan contoh reproduksi secara vegetatif alami. Yang pertama itu ada tunas. Contohnya itu seperti pisang, tebu, pohon pinang, dan bambu. Ini adalah contohnya. Dan yang kedua, spora, yaitu contohnya lumut dan tumbuhan paku. Tentunya tumbuhan paku kalian bisa dapatkan di sekitar rumah kalian. Yaitu jika kalian melihat tumbuhan paku, ini adalah termasuk contoh dari spora. Dan yang ketiga ini adalah tunas adventif, contohnya itu cocor bebek. Dan yang keempat itu stolon atau geragi,
Contohnya itu pegagan, stroberi atau semanggi. Kalian pasti tahu stroberi, buah stroberi itu termasuk dari contoh dari stolon atau geragi. Dan yang kelima, rizoma atau rimpang. Contohnya yaitu kunyit, jahe, bangle, lengkuas, dan tebu. Nah, contohnya ini bukan seperti ya, contohnya ini yaitu contoh dari rempah-rempah. Jadi, jika terdapat rempah-rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, tebu, bangle, ini udah termasuk rizoma. Bisa dimengerti, anak? Baik. Yang keenam, umbi batang, seperti kentang, ubi jalar. Dan yang ketujuh, seperti umbi lapis. Contohnya itu bawang-bawangan dan bunga tulip. Baik, Ibu akan lanjutkan. Contoh reproduksi secara vegetatif buatan. Ini ada vegetatif buatan berarti ada campur tangan manusia. Yang pertama mencangkok. Mencangkok itu gimana sih, Bu? Mencangkok ini, Ibu contohkan, ada seorang A, ini memiliki pohon mangga yang manis banget, serta buahnya juga lebat. Dan si B ini pengen mempunyai pohon mangga tersebut seperti yang dimiliki si A. Jadi, si B ini mencangkok punyanya si A, lalu dipindahkan ke tempat vas bunga kecil terlebih dahulu, dan setelah nanti akan tumbuh akar, lalu dipindahkan ke tanah langsung. Seperti itu. Jadi ini mencangkok punyanya si A. Ini pohon satu, akan tetapi dicangkok akan menjadi dua nantinya. Seperti itu ya. Jadi ada campur tangan manusianya. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, menempel atau okulasi. Contohnya ini seperti buah pisang. Nantinya itu akan ditempelkan seperti buah apa ya, seperti buah pisang juga, akan tapi ini berbeda. Kan ada buah pisang mas atau buah pisang kepo apa gitu ya. Itu nanti ditempelkan. Caranya itu akan melukai pohon yang si A, lalu memasukkan pohon si B ke dalam potongan tadi yang dilukai tadi. Seperti itu dengan menempelkan tanaman ya. Tanaman 2 itu ditempelkan ke tanaman 1. Seperti itu. Dan yang ketiga itu menyambung atau enten. Yang keempat merunduk. Yang kelima stick. Yang keenam kutul jaringan. Untuk sampai sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya. Dan jika kalian malu, jika bertanya pada hari ini, kalian bisa bertanya pada saat jam kosong atau di luar jam pelajaran ibu, gak apa-apa, asal kalian itu bertanya kepada ibu. Ya, ibu lebih suka anak yang aktif. Nah, sekarang PPT-nya tinggal 1. Ini untuk yang PPT terakhir. Yaitu tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama, itu ada hidroponik. Hidroponik ini adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuhan. Nah, macam-macam tumbuhan hidroponik ini banyak banget. Salah satunya itu kalian bisa menggunakan pipa yang dilubangi, dan tanaman akan dimasukkan pada lubang tersebut dan akan dialiri sebagai aliran air. Fungsinya itu agar air menyerap
pada tanaman tersebut. Dan nutrisi akan masuk kepada tanaman tersebut. Seperti itu. Nah, nanti ini ada tersendiri tentang hidroponik. Nantinya untuk materi selanjutnya, jika kita ketemu pada materi hidroponik, Ibu akan memberikan tanaman hidroponik seperti yang Ibu jelaskan barusan. Ibu akan membuatnya yaitu dengan menggunakan pipa. Itu untuk materi selanjutnya atau pada bab-bab selanjutnya jika terdapat materi hidroponik. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua itu vertikultura, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat ya. Yang ketiga, kultur jaringan. Proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jadi untuk kultur jaringan ini harus steril banget untuk kandungan nutrisinya ya. Nah, ternyata PPT-nya udah habis. Jadi untuk materi hari ini sudah selesai ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Dan di sini sudah mencatat semua yang terpenting-pentingnya. Baik, untuk nantinya Ibu akan share PPT ini kepada kalian ya sebagai buku untuk ajaran kalian di rumah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, jangan lupa ya anak-anak, kalian harus stay di rumah aja. Jangan keluar, patuhi protokol kesehatan. Dan Ibu akan tunggu kalian nanti jika ada pertanyaan, Ibu tunggu. Jadi buat kalian yang ingin bertanya, Ibu kasih kesempatan buat kalian. Nah, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu akhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hanya itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf sebesar-besarnya terhadap kalian. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Terima kasih kalian sudah mendengarkan materi hari ini. Terima kasih banyak ya anak-anak. Baik, Ibu akan akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti akan ketemu pada materi selanjutnya.